بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Waktu fillah, hari Jumat yang lalu kita sudah selesai membahas hadis ke-79 dari kitab Bulughul Maram ini. Sekarang kita akan lanjutkan ke hadis yang ke-80, masih tentang bab adabu qadha'il hajah, adab-adab membuang hajat. Hadis ke-80 ini memuat 3 hadis, 3 riwayat, yarhamukallah, yang diriwayatkan oleh beberapa ulama ahlul hadis yang berbeda. Hadis ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu la'inaini alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw dhillihim," rawahu Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, takutlah kamu terhadap 2 hal yang terlaknat, yaitu yatakhalla, buang air besar atau buang hajat di jalan yang dilalui oleh manusia atau di tempat yang biasa dipakai berteduh oleh mereka. Riwayat Muslim. Sedangkan Imam Abu Daud menambahkan riwayat ini dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dengan lafaz al-mawarid. Lafaz lengkapnya adalah ittaqu mala'ina thalatha, al-mala'ina thalatha, al-baraza fil mawarid wa qari'atit tariq wa dhilli. Takutlah kamu kepada 3 tempat laknat. Pertama, al-baraz. Baraz ini juga sama maknanya dengan ghaid, buang air besar di al-mawarid. Nanti al-mawarid dijelaskan. Kedua, al-baraz atau buang air besar di qari'atit tariq, di tengah jalan. Dan yang ketiga, di tempat naungan, di tempat yang biasa dipakai untuk berteduh. Sedangkan dalam riwayat Ahmad diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan lafaz au naqima'in, atau kumpulan air, di air yang terkumpul, yang tergenang. Wa fihi dha'fun, tetapi di dalam 2 riwayat yang terakhir ini ada kelemahan. Wa akhraja at-Tabrani an-nahya an qada'il hajah tahta al-ashjar al-muthmirah wa dhaffatin nahril jari min hadits Ibnu Umar bi sanadin dhaif. Juga dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani tentang larangan membuang hajat di bawah pohon yang berbuah atau di pinggir kali yang mengalir. Larangannya ini adalah dari hadis Ibnu Umar dengan sanad yang dhaif. Inilah hadis yang ke-80. Yang pertama kita akan bahas adalah tentang derajat hadis. Syekh Al-Basham hafizahullah menjelaskan hadis ini sahih, lakin fihi 3 ziyadat awradaha al-muallif. Tetapi di dalam hadis yang sahih ini, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada 3 tambahan yang dituliskan oleh muallif. Yang dimaksud muallif adalah ialah Imam Ibnu Hajar, penyusun kitab Bulughul Maram ini.
3 tambahan yang dituliskan oleh muallif ini. Pertama, tambahan Imam Ahmad au naqima'in, atau di air yang tergenang tadi. Sedangkan tambahan Abu Daud ada lafaz al-mawarid. Sedangkan tambahan Imam At-Tabrani ada lafaz al-ashjar al-muthmirah, pohon-pohon yang berbuah. Wa kullu ziyadati tsalath fiha dha'fun. Di semua 3 tambahan tadi, 3-tiganya ada kelemahan. Apa sebab-sebab lemahnya atau dhaifnya 3 tambahan tadi? Dijelaskan fa sababu dha'fi ziyadati Ahmad wujudu ibni Lahi'ah fi sanadi wa huwa say'ul hifdz. Adapun sebab dhaifnya tambahan Imam Ahmad karena adanya seorang rawi namanya Ibnu Lahi'ah di dalam sanadnya. Dia ini jelek hafalannya. Wa sababu dha'fi ziyadati Abi Daud al-inqita' li'annahu min riwayati Abi Sa'id al-Humairi an Mu'adz wa huwa lam yudrik Mu'adzan fayakunu munqati'an. Sedangkan sebab-sebab dhaifnya tambahan Abu Daud, tambahan Abu Daud itu yang menjelaskan al-mawarid. Sebabnya adalah karena munqati. Munqati itu artinya terputus. Karena hadis ini merupakan riwayat Abu Sa'id al-Humairi. Abu Sa'id menerima ini dari Mu'adz. Padahal Abu Sa'id belum pernah bertemu Mu'adz. Oleh karena itu jadilah hadis ini munqati, terputus. Karena Abu Sa'id tidak pernah bertemu dengan Mu'adz bin Jabal, bagaimana mungkin dia bisa menerima hadis dari Mu'adz? Berarti terputus tuh. Wa amma sababu dha'fi ziyadati Tabrani fa inna fi sanadih Farrad ibnu Sa'ib wa huwa matruk. Adapun sebab-sebab dhaifnya tambahan At-Tabrani karena di dalam sanadnya ada seorang rawi namanya Farrad bin As-Sa'ib, dia ini matruk. Oleh karena itu 3 tambahan tadi 3-tiganya dhaif. Akan tetapi hadis asalnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu hadisnya sahih. Itulah derajat hadis ini. Kedua, kita akan bahas beberapa mufradat yang perlu, beberapa kosakata yang perlu. Pertama, al-la'inaini. Sebab dalam hadis tadi ittaqul la'inaini. Takutlah kalian dengan 2 hal yang terlaknat. La'inaini dengan sigat, dengan bentuk kata tasniyah. Tasniyah itu menunjukkan makna 2. Al-Khattabi berkata, al-la'inaini al-amrayni al-jabilaini lil-la'nin nas min fi'lihi. Al-la'inaini ini adalah 2 perkara yang secara uruf itu melahirkan atau mengundang laknat manusia karena mengerjakan 2 perkara itu. Seperti tadi dikatakan buang air besar di tengah jalan. Jelas itu siapapun orangnya akan melaknat pelakunya kan. Jika sebelin ngendop di dia kan begitu. Siapapun orangnya itu. Oleh karena itulah maka al-la'in termasuk sigat isim fa'il dengan makna maf'ul. Dan banyak di dalam bahasa Arab, Al-Quran, hadis atau yang lain-lainnya sigat isim fa'il dengan makna isim maf'ul. Isim fa'il itu artinya subjek, isim maf'ul objek. Seperti rajim itu isim fa'il, tapi maknanya marjum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maksudnya bukan setan yang melempar, tapi setan yang dilempar.
Thariq. Thariq apa artinya? Jalan. Itu isim fa'il juga. Tapi maknanya matruk. Yaitu yang diketok-ketok oleh kaki. Kalau Injak. iya, tapi itu maknanya yang diketok-ketok, tok 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 gitu kan? Itu maknanya thariq, bermakna matruk, yang diketok-ketok. Al-mala'in dengan difathahkan mim dan lam merupakan bentuk jamak dari mal'an. Mal'an artinya maudi'ul la'n, tempat-tempat laknat. Jadi jauhi oleh kalian 3 tempat yang dilaknat. Di antaranya tadi disebutkan. Lalu as-salasah mansubun sifatul mala'in. As-salasah dalam hadis ittaqul mala'in as-salasata. As-salasah mansub, dinasabkan karena merupakan sifat dari al-mala'in. Kalau sifat harus mengikuti mausufnya. Al-mala'in mansub, maka sifatnya pun harus mansub. Kenapa al-mala'in mansub? Sebab dia maf'ulun bih. Kalau dalam bahasa kita maf'ulun bih itu objek. Kalau objek harus dibaca mansub. Kenapa tahu objek? Sebab setelah datang fi'il dan fa'il. Ittaqu ini fi'il fa'il. Subjek dan predikat. Setelah subjek predikat biasanya objek, gitu kan? Makanya dibaca al-mala'ina. As-salasata sifat dari al-mala'in. Sedangkan an-nas, nas maksudnya manusia, merupakan bentuk pecahan dari kata nasa yanusu. Idza tadalla wa taharraka. Dikatakan nasa wa yanusu, nasa fi'il madinya, yanusu fi'il mudhari'nya, bila dia berkembang dan bergerak. Wa yusagharu 'ala nuwais. An-nas diisim tasghirkan. Tasghir itu mempunyai makna kecil. Seperti umpama junud atau jundun, tentara. Kalau tentara kecil, junaid. Hurra, kucing. Kalau kucing kecil, Hurairah. Abu Hurairah itu adalah bapak kucing kecil. Nah, an-nas, nasun ditasghirkan menjadi nuwais. Wa qad wudi'a lil jam'i karruhat wal qaum. Dan an-nas ini dimaknakan dengan makna jamak seperti al-qaum dan ar-ruhat. Ar-ruhat ini kumpulan manusia dari 3 sampai 9 orang. Ruhat. Kalau al-qaum kumpulan manusia tanpa ditentukan jumlahnya. Kalau qaum walaupun bentuknya mufrad karena jamaknya adalah aqwam, tetapi maknanya jamak, banyak, kaum. Kalau kaum tidak mungkin ditujukan kepada satu orang, tapi kepada sekelompok orang. Wa wahiduhu insanun ala ghairi lafzih. Kumsalam. Wal aslu fi nutqihi al-unas fa hudhifatil hamzatu li kathratil isti'mal wa li hadza idza nataqta biduni alif lam qila unas akthar mimma yuqalu nas. Bentuk mufrad dari an-nas adalah insan. Sedangkan lafaz asal di dalam pengucapan adalah al-unas. An-nasu itu lafaz asalnya al-unas. Lalu dibuang hamzahnya karena terlalu seringnya dipergunakan dan diucapkan. Oleh karena itu, kalau engkau mengucapkan al-unas tanpa alif lam, disebutkan unas. Ini lebih sering dibandingkan dengan nas. Kalau ada alif lam baru an-nas. Tapi kalau tanpa alif lam, unas. Hunaka unasun katsirah. Umpama unasun katsirah. Ada banyak manusia. Tidak pernah kita mengatakan hunaka nasun katsirah. Tidak pernah. Tapi unas katsir.
Adapun yatakhalla, tadi disebutkan dalam hadis tadi, alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw dhillihim. Takutlah kalian kepada dua hal yang terlaknat, yaitu orang yang yatakhalla. Yatakhalla tadi kita artikan buang air besar. Kenapa diartikan buang air besar? Sebab ma'khudun minal makanil khali, lianna adata ma yuridu qada'a hajatihi al-ibtiadu 'anil nas wal khulwah bi nafsihi. Yatakhalla ini diambil dari tempat al-khali, tempat yang sepi. Karena biasanya orang yang ingin buang air besar, ingin buang hajat, mereka selalu menjauhkan diri dari manusia dan menyepi sendiri, berkhulwat dengan dirinya sendiri. Oleh karena itulah, maka ini menjadi semacam istilah. Orang yang ingin buang air besar karena biasa menyendiri disebut yatakhalla. Tapi secara bahasa yatakhalla itu artinya menyepi. Mau kemana? Mau menyepi. Artinya itu mau buang hajat. Makanya Syekh Al-Basam di sini mengatakan wa yuradu bihi at-taghawwud fi tariqin nas aw dhillihim fa huwa min alfadil kinayati allati yu'abbaru fiha amma yukbahu dzikruhu bima dalla alaih. Maksud dari hadis ini adalah buang air besar di tengah jalan yang biasa dilalui oleh manusia, atau di tempat yang biasa dipakai berteduh oleh mereka. Dan ini termasuk lafaz-lafaz yang merupakan kata-kata kiasan untuk mengungkapkan hal yang apabila diterangkan secara jelas terlalu tabu, terlalu kotor. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin tidak terlalu kotor ya. Mau kemana? Mau buang berak. Tapi kalau dalam bahasa Sunda itu terasa benar kotornya itu. Makanya dalam bahasa Sunda juga pakai kinayah. Badai ka mana? Badai micin. Badai ka abotan. Itu pakai kata kinayah. Tapi ada kata aslinya yang saya sendiri tidak tega mengatakannya. Tapi setiap orang Sunda pasti paham. Kalau yang nggak ngerti bahasa Sunda, afwan. Adapun al-mawarid. Al-mawarid tadi sudah dikatakan ittaqu al-mala'in ats-tsalatsah al-baraz fil mawarid. Takutlah kalian kepada 3 tempat laknat. Pertama, buang air besar maksudnya, atau buang hajat di al-mawarid. Apa al-mawarid? Al-mawarid jam'u mawrid, wa huwa al-mawdi'u alladhi yarudduhu an-nas min 'aini ma'in aw ghadirin aw nahwihima. Al-mawarid merupakan bentuk jamak dari al-mawrid, yaitu sebuah tempat berupa mata air yang sering kali dikunjungi oleh manusia. Jadi nggak boleh kita buang air di tempat sumber air, mata air, air nyusu umpamanya, atau pas lubang air apa namanya, air yang cinyusu kata orang Sunda, apa? Sumber mata air, sudah sumber mata air. Nggak boleh buang air besar atau kecil di tempat seperti itu. Adapun al-baraz tadi dikatakan takutlah atau hindari oleh kalian 3 tempat laknat. Pertama, al-baraz fil mawarid. Al-baraz, apa al-baraz? Al-baraz itu disebutkan huwal muttasi'u minal ard yukanna bihi 'anil gha'id wa huwal mutma'innu minal ard sumiyat bihi 'adharatul insan li'anna man arada qada'a hajatihi qasada al-mutma'in minal ard. Al-baraz adalah tempat yang luas, tanah yang luas,
Ini merupakan kinayah atau apa? Kinayah itu tadi? Kiasan dari ghaid. Ghaid itu buang air besar. Yaitu tempat tanah yang tenang. Disebut bahwa bahwa kotoran manusia disebut demikian karena biasanya orang yang ingin buang hajat pasti akan mencari tempat tanah yang tenang, yang tidak ada orang yang lalu lalang ke sana. Sebab kalau ada yang lalu lalang, nggak khusyuk itu. Biasanya begitu. Dan kalau nggak khusyuk biasa mempengaruhi lancar tidaknya yang keluar. Biasanya begitu. Ini pengalaman saya. Ini tambahan dari saya, bukan ada di kitab ini. Ya barangkali semua juga mengalami ya. Adapun at-tariq tadi disebutkan wa qari'atit tariq, juga tidak boleh buang air besar di tengah jalan. At-tariq fa'ilun bimakna maf'ul. Tariq ini isim fa'il dengan makna maf'ul. Bentuk katanya subjek tetapi maknanya objek. Fa huwa matrukun li'anna aqdaman nas tatrukuhu. Jam'uhu turuq bi dhammatain wa huwa mudzakkar fi lughati ahli Najd wa bihi ja'a at-tanzil qala ta'ala fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan. Surat apa? Lupa. Toha ayat cari. Fa'il bimakna maf'ul yaitu matruk. Matruk itu yang diketok-ketok tadi karena kaki-kaki manusia yang seringkali mengetuk-ngetuknya. Jadi ketika melangkah pasti menimbulkan bunyi tuk-tuk-tuk gitu kan. Kalau pakai sepatu apalagi. At-Toha ayat 77. Alhamdulillah, zakallahu khairan. Jamaknya adalah turuk dengan didomahkan to dan ro-nya. Dan torik ini merupakan bentuk mudzakkar menurut para ahli Najd. Oleh karena itu dalam Al-Quran disebutkan fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Maka fadrib lahum, apa pukulnya? Bagi mereka jalan. Fadrib itu pukul apa? Konteksnya tentang apa? Nabi Musa. Pukullah bagi mereka jalan di lautan. Ini tariq. Sedangkan menurut ahli Hijaz, tariq ini dianggap bentuk kata mu'annas. Mu'annas majazi disebutnya. Mu'annas majazi itu mu'annas kiasan, majaz, bukan hakiki. Karena apa? Karena itu benda mati yang tidak berjenis kelamin. Kalau manusia, Fatimah dengan Ahmad jelas beda ya. Satu mudzakkar, satu mu'annas. Tapi kalau benda tidak ada laki atau perempuan. Makanya kalau ada benda yang dianggap mu'annas disebut mu'annas majazi. Seperti contohnya saburah, seperti contoh tariq tadi. Seperti contohnya lagi bulan, qamar, asyams, itu matahari itu dianggap mu'annas. Sedangkan qari'atun dalam hadis disebut tadi wa qari'atit tariq. Dilarang tempat terlanat kedua adalah qari'atit tariq. Tariq tadi kita sudah tahu. Adapun qari'ah al-muradu bihi at-tariqul wasi' yusamma bidzalik liqar'ihi biaqdamin nas. Qari'ah itu maksudnya jalan yang luas, jalan besar. Disebut demikian karena sering diketok-ketoknya jalan itu oleh kaki manusia. Qara' itu mengetok. Qara'tu al-bab, saya mengetok-metok pintu. Waalaikumsalam. Adapun naq'uma'in. Naq'uma'in tadi disebutkan dalam hadis dilarang buang air besar fi naq'ima'in. Naq'ima'in itu artinya kumpulan air. Naq'ima'in dengan difathahkannya nun dan disukunkannya qaf. Wa yuradu bihi al-ma'ul mujtama'.
maksudnya air yang terkumpul, air yang tergenang. Sedangkan dhaffatin nahar boleh juga dibaca dhiffatin nahar dengan difathahkannya dhad atau boleh juga dikasrohkan. Disebutkan dhaffatun nahri awil bahri awil wadi hiya sahiluhu wa syati'uhu wa huma dhaffatani jam'uhu dhaffaf. Dhaffatun nahar artinya pinggir sungai, pinggir kali. Atau boleh juga disebutkan di sini dhaffatun nahar awil bahr awil wadi, pinggir sungai, pinggir laut atau pinggir lembah. Pinggir laut sering kita sebut dengan pantai. Dalam bahasa Arab pantai disebut syati, syatil bahr, syatiul bahr umpamanya. Jadi dilarang juga buang air besar ataupun kecil di pinggir kali, di pinggir laut, di pinggir, kalau di sini di pinggir kali. Sebab kadang-kadang orang istirahat di pinggir kali, minum atau nyuci itu pas di pinggirnya kan, biasanya di sana. Kalau kita buang air, memang mungkin sebagian ada yang kapalidkeun, apa kapalidkeun tuh? Terhanyut. Tapi ada juga yang nyangsang mungkin, ya. Atau ada juga air kencingnya atau kotorannya yang kena ke tanahnya, yang tidak terkena air. Itu sering kali. Dan ini syai'un masyhud, sesuatu yang apa? Yang tersaksikan. Kalau kita ke kampung-kampung ada selokan yang di kampung itu orang-orang jarang yang punya WC sendiri di rumah. Coba aja datang ke Selacau, di sana ada selokan. Nah, jalan aja pinggir selokan, banyak di sana. Banyak apa? Banyak yang tadi dijelaskan. Al-la'n, adapun laknat, apa maksudnya? Laknat itu huwa at-tardu wal ib'adu 'anil khair wa 'an rahmatillahi ta'ala. Laknat itu artinya terusir atau dijauhkan dari kebaikan dan dijauhkan juga dari rahmat Allah. Kalau Allah melaknat seseorang artinya orang itu dijauhkan dari kebaikan dan dari rahmat Allah. Kalau kita berdoa semoga Allah melaknatmu, maksudnya semoga Allah menjauhkan kamu dari rahmatnya dan dari kebaikan. Itulah beberapa mufradat yang perlu kita bahas di dalam hadis ini. Selanjutnya kita melangkah kepada fawaid hadis. Beberapa faidah, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Syekh Al-Basham hafizahullah setidak-tidaknya mengambil ada 12 faidah dari hadis ini. Pertama, tahrimul bauli awit taghawuti fi turuqin nas allati ya'buruna ma'aha aw ya'buruna ma'aha aw dhallahum aw dhallihim alladhi yajlisuna wa yastadhilluna fihi aw mawaridihim allati yasqawna minha aw yasqawna minha mawashihim wa dawabuhum aw dhafaqul anhar wal bihar allati yatanazzahuna indaha aw tahta al ashjaril muthmirah allati yajnuna thamaruha wa ya'kuluna minha mimma yulawwithu ma yasqutu minha min thamarin wa yunajjisu man ya'ti lil janni minha wa tahallalan najasah ma turbatiha fatamtassuha uruquha wa taghadda samaratu wa tughaddi samaratuha wa taghadda samarataha. Pertama, haramnya kencing atau buang air besar di jalan-jalan yang biasa dilalui oleh manusia atau di tempat yang dijadikan perlindungan, tempat berteduh bagi manusia yang mereka suka duduk-duduk dan berteduh di tempat itu, atau di mata-mata air mereka, di mata air mereka yang biasa mereka minum di sana,
atau yang dijadikan tempat minum oleh hewan-hewan tunggangan-tunggangan mereka, atau di pinggir-pinggir sungai, pinggir laut yang mereka suka bebersih di pinggir itu, suka cuci tangan, kadang-kadang cuci tempat makan minum mereka, cuci pakaian mereka yang kotor, seperti itu. Atau juga dilarang buang air besar atau kecil di bawah pohon yang berbuah, yang mereka sering, kata orang Sunda, mengajul buah-buahnya dan makan buah-buahan dari pohon itu. Apa ngajul itu? Menjolok. Nah begitu, kalau ada buah apa kadang dilempar atau apa? Menjolok. Kadang-kadang jatuh kan si buahnya nggak ketangkap. Nah kalau di sana ada kotoran manusia atau bekas air kencing manusia, kena najis, gitu kan? Dan mereka makan dari buah dari pohon itu yang bisa mengotori buah yang jatuh ke dalam tanah yang dikotori itu. Lalu menajisi akar pohon itu dan termakanlah buahnya. Ini yang pertama. Dari hadis tadi kita ambil faidah yang pertama seperti itu. Haramnya buang air besar ataupun kecil di tempat-tempat yang disebutkan dalam hadis itu. Faidah yang kedua, kullu hadhihi marafiqun hamatun wa nafi'atun linnas. Fala yajuzu tawsikhuha wa taqdiruha alaihim wa ilhaqud darar bihim. Semua yang disebutkan tadi merupakan tempat-tempat penting dan yang sangat bermanfaat bagi manusia, maka tidak boleh mengotorinya. Dan tausikh dan takdir itu sama-sama mengotori. Kalau tausikh mengotori dengan apapun, dengan hal yang kotor-kotor. Kalau takdir itu mengotori dengan kotoran manusia. Dilarang mengotorinya dan melumurinya dengan kotoran manusia dan menimbulkan bahaya bagi mereka. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa yuqasu 'alaiha kullu ma ashbaha mimma yahtaju ilaihi an-nas minan nawadi wal afniyah wal hada'id wal mayadin al-'amah wa ghairu dzalik mimma yartaduhu al-jumhur wa yastami'una fihi wa yartafiquna fihi. Dikiaskan kepada tempat-tempat tadi adalah tempat yang serupa dengan itu, yang sangat dibutuhkan oleh manusia, berupa nawadi, berupa lembah-lembah, berupa al-afniyah, berupa yang di pinggir laut di sebelah sono, pantai apa namanya? Tempat bukan muara mah sungai, tempat berlabuhnya kapal-kapal, teluk, bukan teluk apa? Yang itu tuh Tanjung Priuk apa namanya? Tanjung Perak, pelabuhan. Nah, ini hararese. Pelabuhan atau hadaik, halaman atau kebun-kebun atau lapangan umum dan yang lain-lainnya yang sering dipakai tempat berkumpul oleh manusia, bermain, berkawan, bergaul oleh manusia. Nggak boleh di sana kita buang air besar, kecil ataupun sedang. Apa? Mina, fina. Min bisa fin juga. Fina jamannya afniyah. Mina bisa afniyah juga. Bisa mina, bisa fina. Pakai mim. Kalau afniyah apa? Pelabuhan. Keempat, ihtiramul at'imah wal ashribah. Fala yajuzu ihanatuha bin najasat wala taqdiru usuli syajar bin najasah li'annahu yatahallalu fatamtassuhu judhuruha fayasilu ila furu'iha wa thamariha fatatagadda bin najasah
wan najasah walau istahallat fahuwa makruhun mustaqdar. Keempat, terhormatnya makanan dan minuman. Maka tidak boleh menghinakan makanan dan minuman dengan najis. Tidak boleh juga melumuri akar pohon dengan najis, karena hal itu bisa menyerap dan mengotori akar pohon itu sehingga sampai ke furuknya, ke dahan-dahannya dan juga ke buah-buahnya. Lalu si pohon itu memakan makanan yang bernajis, makanan yang berupa najis. Maka najis sekalipun halal, dia makruh dan mustaqdar. Mustaqdar itu adalah yang dianggap kotor, sesuatu yang dianggap kotor. Jangan ditanya bagaimana mupuk memupuk tanaman dengan kotoran manusia. Pokoknya kalau ada yang nanya gitu, wallahu a'lam. Jawabnya dijawab sejak sekarang. Wallahu a'lam. Kelima, inna taghawuta awil baula fi hadhihi al-amakin wa amsalha yusabbibu la'nan nas li fa'iliha wa rubbama lahiqathu la'natuhum li'annahu huwal mutasabbib fi dhalik. Lima rawa Tabrani bi isnadin hasanin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man adzal muslimina fi turuqihim wajabat alaihi la'natuhum. Sesungguhnya buang air besar atau kecil di tempat-tempat tersebut dan yang semisalnya menyebabkan munculnya laknat manusia kepada para pelakunya. Dan kadang-kadang diikuti oleh laknat mereka karena perbuatan tersebut sebagai penyebab timbulnya laknat itu. Berdasarkan riwayat Tabrani dengan sanad yang hasan, Nabi SAW bersabda, siapa yang mengganggu kaum muslimin di jalan-jalan mereka, maka wajib atas orang itu mendapatkan laknat manusia itu. Ini yang kelima. Jadi sebab utama dilarangnya taghawut atau buang air besar kecil di jalan itu karena bisa mengundang laknat manusia. Siapapun yang manusia yang menemukan hal itu pasti melaknat. Jangankan orang-orang yang sudah paham, orang-orang awam, semacam orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, tidak tahu alif bingkeng acan, lewat ke jalan itu ada kotoran manusia, pasti dia melaknat. Kurang ajar ini orang, buang di sini, gitu kan? Mudah-mudahan, macam-macam kalau kata orang Sunda, sing burut ya, macam-macam ya. Dan seterusnya itu laknat dari manusia. Dan memang Rasulullah menyatakan siapa yang mengganggu kaum muslimin di jalan mereka, wajib mereka memperoleh laknat manusia. Keenam, jawazu itlaqil la'nah ala man fa'ala ma fihi adhiyatul muslimin. Bolehnya melaknat secara mutlak kepada orang yang melakukan hal itu bisa menyakiti atau mengganggu kaum muslimin. Tapi secara mutlak artinya tidak ditakyin, tidak ditentukan orang yang umpamanya siapa saja yang buang kotoran di jalan itu mudah-mudahan dilaknat. Nah, umpamanya itu boleh. Nggak boleh mentakyin orangnya. Umpamanya mudah-mudahan si fulan, ya disebut orangnya dilaknat. Tidak begitu. Tapi di sini jawazu itlaqil la'nah. Boleh melaknat secara mutlak terhadap orang yang melakukan satu perbuatan, yang perbuatan itu bisa menyakiti kaum muslimin. Ketujuh, wal-la'nu ma'nahu ad-du'a bi tardihi an rahmatillahi ta'ala. Wa hadha du'aun 'alaihi min madlumin. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam ittaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Laknat artinya doa agar dia diusir dari rahmat Allah.
Dan ini doa yang berasal dari orang-orang yang dizalimi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kepada doanya orang-orang yang dizalimi, karena antara orang itu dan antara Allah tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara orang itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketujuh. Kedelapan, ittaqu la'natan nas lakum bimaktihim wa karahihim min fi'li hadha wa la'anahum iyyahu wattaqu aidan la'nallahi ta'ala hainama yad'u an-nasu 'alaikum fayaqulun Allahumma al'an man fa'ala hadha faj'alu bainakum wa baina hadha wiqayatan biistinabikum at-takhalla wal bawl fi hadhihi al-amakin. Hendaklah kita takut kepada laknat manusia kepada kita karena kemurkaan dan kebencian mereka karena mengerjakan perbuatan itu. Perbuatan itu tuh maksudnya buang air sembarangan ya tadi di tempat-tempat terlarang. Juga laknat mereka kepada orang yang melakukan itu. Selain itu takutlah pula kepada laknat Allah ketika manusia mendoakan kalian dengan mengatakan, ya Allah, laknat orang yang melakukan ini. Maka jadikanlah antara kalian dengan antara perkara tadi sebagai penjaga kalian, sebagai pemelihara, sehingga kalian menjauhkan diri dari buang air besar atau kecil di tempat-tempat seperti itu. Jadi yang harus kita takuti bukan hanya laknat manusia, tapi laknat Allah kalau manusia itu berdoa, ya Allah, laknat orang yang melakukan itu. Kalau laknat manusia agak mending ya, umpamanya kurang ajar ini orang, umpamanya. Itu laknat manusia, sing burut, ini laknat manusia. Tapi yang lebih gawat dari itu, dia berdoa, ya Allah, laknat orang yang melakukan ini. Ini lebih gawat, karena berdoa kepada Allah sebagai orang yang dizalimi. Dan orang yang dizalimi makbul doanya. Wa in kana fajiran dalam hadis. Walaupun dia itu orang fajir, orang yang banyak dosa, orang durhaka, tapi kalau dia dizalimi, berdoa kepada Allah itu pasti makbul insyaallah. 9. Fil hadisi kamalu syariatil islamiyah wa sumuha min haitsu an-nadhafatu wan nazahah wa buduha 'anil qadharah wal wasakhah wa tahdhiran amma yadurun nas fi abdanihim wa adyanihim wa akhlaqihim. Qala ta'ala walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang kesempurnaan syariat Islam dan ketinggiannya. Karena betapa Islam mengutamakan kebersihan dan kesucian, dan betapa syariat Islam menjauhkan diri dari kekotoran dan kenajisan, juga melarang dari segala hal yang bisa menimbulkan bahaya bagi manusia, baik bahaya dalam badan mereka, din mereka, atau akhlak mereka. Allah berfirman, dan orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat tanpa mereka, bukan karena kesalahan mereka, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubinan, berarti mereka telah melakukan suatu perbuatan buhtan dan dosa yang nyata. Buhtan itu artinya mengada-ada satu keburukan yang sangat besar. 10. Wa fihi shumulus syariah fa innaha lam tatruk khairan illa da'at ilaih wala syarran illa hadzarat minhu hatta fi hadhihi al-mawadi' wajjahat an-nas wa bayyanat lahum amkinata qada'i hajatihim wal amkinatu allati yajibu bu'duhum anha. Dari hadis tadi pun kita tahu betapa syumulnya syariat, betapa
universal, betapa menyeluruhnya syariat Islam, karena tidak ada satupun kebaikan di dunia ini kecuali pasti diserukan oleh syariat Islam, dan tidak ada satupun kejelekan di alam jagat raya ini kecuali pasti dilarang oleh syariat Islam ini. Sampai di dalam aspek ini, aspek buang air besar, syariat Islam ini membimbing manusia dan menjelaskan kepada mereka tentang tempat-tempat buang hajat dan tempat-tempat yang wajib dijauhi ketika buang hajat. Ke-10, al-haditsu yushir, ke-11 bit. Al-haditsu yushiru ila qa'idatin syar'iyyah hiya annahu idza ijtama'a mutasabbib wa mubashir fa in kana 'amalu kulli wahid minhuma mustaqillan 'anil akhar fad-dhamman wal ithmu 'alal mubashir. Wa amma idza kanatil mubasharah mabniyatun 'ala sabab sara al-mutasabbib huwal mutahammil. Kahadzal mithal fil hadits fad-du'a fihi itham walladhi qama bihi min na'nil mutakhalli 'anit tariqi mathalan walakinnal mutasabbiba fi hadha ad-du'a huwal mutakhalli fahuna yakunu ad-du'a mubahan fi haqqil mubashir wa huwa ad-da'i walladhi tahmilu ithmahu al-mutasabbib minhu wa hadha al-mutakhalli fi at-tariq. Hadis ini mengisyaratkan tentang adanya satu kaidah syar'iyyah, yaitu apabila berkumpul mutasabbib itu penyebab, dan mubashir, lawan dari penyebab apa? Akibat. Kalau berkumpul penyebab dengan akibat yang ditimbulkannya, maka amal masing-masing dua amalan ini itu independen satu sama lain. Apa? Terpisah. Masing-masing aja. Maka jadilah amanah, maka tanggungan dan dosa itu ditimpakan kepada perbuatan yang menjadi akibat dari sebab tadi. Alal mubashir. Adapun kalau mubasyarah, akibat tadi timbul karena adanya sebab, maka jadilah penyebabnya itu yang menanggung dosanya. Seperti misal dalam hadis ini, doa melaknat orang lain itu dosa, tidak boleh. Ya, doa melaknat orang lain dosa, tidak boleh. Dan orang yang menyebabkan terjadinya doa adalah orang yang buang air di jalan tadi, gitu kan? Nah, yang menjadi penyebab keluarnya doa itu adalah orang yang buang air di jalan. Maka jadilah doa dalam kasus ini menjadi mubah, boleh. Kan asalnya mendoakan agar orang lain terlanat, haram, tidak boleh kan? Tapi karena dia kenapa berdoa melaknat itu, lahir doa itu karena adanya sebab. Jadi doa itu sebagai apa? Akibat dari adanya sebab. Sebabnya orang yang buang air. Maka orang yang menerima akibat itu, yaitu orang yang berdoa tadi, menjadi boleh berdoa melaknat orang yang menjadi penyebab tadi. Dan yang menanggung dosanya adalah orang yang menimbulkan sebab tadi, yaitu orang yang buang air di jalan. Ini yang ke-11. Adapun yang ke-12, dan ini merupakan faedah yang terakhir, fihi anna kulla ma yu'dhil muslimin fahuwa haramun. Qala ta'ala walladzina yu'dhuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Di dalam hadis ini ada penjelasan bahwa semua perbuatan yang bisa mengganggu, menyakiti kaum muslimin haram hukumnya. Berdasarkan ayat ini. Ada yang tahu ayat ini ayat apa? Al-Ahzab ayat 58. Al-Ahzab 58. Jazakallah. Jadi ini
ayat yang mengharamkan setiap manusia menyakiti sesama kaum muslimin. Inilah 12 poin faedah yang bisa kita ambil dari hadis ke-80 ini. Berapa sekarang? Nah, saya pikir untuk hari ini cukup sampai di sini karena waktunya sudah habis. Insyaallah hadis yang ke-81, 82 dan seterusnya akan kita lanjutkan.